Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membahas judul tentang PSAK 110, Laporan Keuangan Konsolidasian. Anggota kelompoknya ada Audelia, Triwahyu, Aurelia, Aulia Fasa, dan saya sendiri Devon Atif. Tujuan dan pengendalian tujuan. Pernyataan bertujuan untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian bagi entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini mengatur bahwa A. Entitas induk yang mengendalikan entitas anak harus menyajikan laporan keuangan konsolidasian. B. Menguraikan prinsip pengendalian sebagai dasar untuk konsolidasi. C. Menjelaskan penerapan prinsip pengendalian dalam menentukan apakah seorang investor mengendalikan investasi dan harus mengonsolidasi investasi tersebut. D. Menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. E. Mendefinisikan entitas investasi dan menjelaskan pengecualian bagi entitas investasi untuk mengkonsolidasikan entitas anak tertentu. Pernyataan ini tidak mencakup kombinasi bisnis atau dampaknya dalam konsolidasi, termasuk goodwill. Ruang lingkup. Entitas induk diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian, kecuali dalam beberapa pengecualian yang disebutkan. Pengecualian untuk beberapa kategori dihapus, dan pernyataan ini tidak berlaku untuk program imbalan kerja jangka panjang. Entitas investasi tidak perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika diharuskan mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan ketentuan paragraf 31 dalam pernyataan ini. Pengendalian oleh investor atas investasi terjadi ketika investor memiliki kekuasaan untuk mengarahkan aktivitas yang relevan, terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan ini bisa berasal dari hak suara, pengaturan kontraktual, atau hak lain yang memungkinkan investor mengarahkan investasi aktivitas yang signifikan bagi investasi. Dalam situasi di mana dua atau lebih investor harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas yang relevan, pengendalian kolektif berlaku dan tidak ada investor individu yang dianggap memiliki pengendalian penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada persyaratan akuntansi. Entitas induk atau perusahaan utama itu membuat laporan keuangan gabungan yang mengikut sertakan perusahaan-perusahaan di bawah kendalinya atau investasi. Nah, dalam laporan ini, entitas induk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama untuk semua transaksi yang sejenis agar konsisten. Nah, konsolidasi dimulai saat entitas induk mendapatkan kendali atas perusahaan investasi, yang berarti entitas induk dapat mengarahkan aktivitas utama dan mempengaruhi hasil keuangannya. Proses ini berlanjut selama entitas induk masih memegang kendali tersebut dan berakhir ketika entitas induk tidak lagi memiliki kendali atas investasi. Yang selanjutnya ini ada kepentingan non pengendali. Jadi entitas induk itu mencatat kepentingan non pengendali atau kepemilikan pihak lain dalam entitas anak yang tidak memberikan mereka kendali secara terpisah dalam bagian ekuitas pada laporan keuangan konsolidasi. Jadi dalam laporan ini ada bagian khusus yang untuk mencatat kepentingan pihak selain entitas induk. Jika entitas induk ini menambah atau mengurangi kepemilikannya pada entitas anak, tetapi masih tetap mengendalikan entitas anak tersebut, maka perubahan ini dicatat sebagai transaksi ekuitas. Artinya, perubahan ini diperlakukan sebagai transaksi antar pemilik dan tidak akan mempengaruhi laba atau rugi perusahaan di laporan keuangan. Nah, selanjutnya kepentingan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan kendali atas entitas anak, misalnya karena menjual sebagian besar kepemilikannya, sehingga tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pencatatan akuntansi. Yang pertama ada menghentikan pengakuan aset. Jadi entitas induk itu tidak lagi mencatat aset dan liabilitas anak di laporan keuangannya karena entitas anak tersebut tidak lagi berada di bawah kendalinya. Yang kedua, mengakui sisa investasinya pada nilai wajar. Jika entitas induk masih memiliki sebagian kepemilikan di entitas anak tersebut, sisa kepemilikan ini diakui sebagai investasi dan dicatat berdasarkan nilai wajar atau fair value saat kehilangan kendali terjadi.
Dan yang terakhir, mencatat keuntungan atau kerugian yang terkait. Jadi selisih antara nilai wajar dari sisa investasi dan nilai buku aset bersih entitas anak yang dilepas akan dihitung. Nah, selisih ini kemudian dicatat sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi entitas induk. Nah, keuntungan atau kerugian ini mencerminkan dampak dari hilangnya pengendalian atas entitas anak tersebut. Boleh di slide. Nah, selanjutnya penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Entitas induk perlu menentukan apakah dirinya termasuk sebagai entitas investasi. Entitas investasi ini sendiri merupakan perusahaan yang didirikan untuk tujuan utamanya itu melakukan investasi untuk memperoleh imbal hasil bagi para investornya, baik melalui kenaikan nilai aset atau capital gain atau pendapatan investasi seperti dividen. Hal ini penting karena entitas investasi ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dalam laporan keuangannya. Entitas investasi memiliki karakteristik seperti memperoleh dana dari investor untuk manajemen investasi. Entitas ini memperoleh dana dari pihak investor dengan tujuan untuk dikelola secara profesional sebagai bentuk investasi. Yang kedua, berfokus pada imbal hasil investasi. Tujuan utama investasi adalah untuk memperoleh imbal hasil, baik melalui kenaikan investasi maupun pendapatan dari investasi. Lalu yang terakhir, untuk mengevaluasi kinerja mengevaluasi kinerja investasinya berdasarkan nilai wajar. Nah, karakteristik tambahan itu meliputi memiliki lebih dari satu investasi, lebih dari satu investor, investor yang bukan pihak berelasi, dan kepemilikan dalam bentuk ekuitas. Jika ada perubahan dalam definisi atau karakteristik ini, entitas induk menilai kembali statusnya sebagai entitas investasi dan mencatat perubahan tersebut secara prospektif. Selanjutnya ada pengecualian terhadap pengonsolidasian. Entitas investasi seperti reksadana atau perusahaan investasi itu berbeda dari perusahaan biasa. Mereka tidak perlu menggabungkan laporan keuangan entitas anaknya ke dalam laporan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mencatat nilai investasi anak perusahaan berdasarkan nilai wajar dan memasukkan perubahan nilainya langsung ke laba atau rugi mereka. Tapi ada pengecualian, yaitu jika entitas anaknya bukan perusahaan investasi dan hanya berfungsi untuk membantu aktivitas investasi, misalnya seperti menyediakan layanan administratif, maka entitas investasi tetap harus menggabungkan laporan keuangan entitas anak tersebut. Jika entitas investasi dimiliki oleh perusahaan induk, maka perusahaan induk itu harus tetap mengonsolidasi atau menggabungkan seluruh anak perusahaannya, termasuk entitas investasi, kecuali perusahaan induk tersebut juga adalah entitas investasi. Jadi, intinya, entitas investasi ini punya perlakuan khusus dalam akuntansi, tetapi ada pengecualian bila entitas anaknya membantu operasional atau bila ada perusahaan induknya yang harus mengonsolidasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada lampiran B, itu ada penilaian pengendalian. Untuk menentukan apakah investor mengendalikan investi, investor menilai apakah investor tersebut memiliki seluruh hak sebagai berikut. Yang pertama itu kekuasaan atas investi, yang kedua itu eksposur atau hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatan dengan investi, dan yang ketiga itu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbalan hasil investor. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor pertimbangan yang dapat apakah investor mengendalikan investi. Yang pertama itu ada tujuan dan desain investi. Ketika menilai pengendalian atas investi, investor mempertimbangkan tujuan dan desain investi untuk mengidentifikasi aktivitas relevan, bagaimana keputusan mengenai aktivitas relevan tersebut dibuat, siapa yang memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas tersebut, dan siapa yang menerima imbalan hasil dari aktivitas tersebut. Nah, ketika tujuan dan desain investi
dipertimbangkan, maka jelas bahwa investasi dikendalikan melalui instrumen ekuitas yang memberikan pemiliknya hak suara profesional sesuai dengan seperti saham biasa atau investasi. Selanjutnya itu ada kekuasaan. Untuk memilih kekuasaan dan atas investor harus memilih hak yang ada saat ini yang memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan. Untuk tujuan penilaian kekuasaan, hak substantif dan hak tidak proaktif yang dipertimbangkan. Nah, aktivitas relevan dan aktivitas arah relevan. Bagi banyak investasi, berbagai aktivitas operasional dan keuangan mempengaruhi imbal hasil investasi secara signifikan. Contoh, aktivitas yang bergantung pada keadaan dapat menjadi aktivitas yang relevan termasuk tetapi tidak terbatas adalah yang pertama itu ada penjualan dan pembelian barang atau jasa, yang kedua itu ada pengelolaan aset keuangan selama umur manfaat, yang ketiga itu pemilihan akuisisi dan pelepasan aset, yang keempat itu ada penelitian dan pengembangan produk atau produk baru. Selanjutnya itu ada hak memberikan investor kekuasaan atas investasi. Nah, untuk memiliki kekuasaan atas investasi, investor harus memilih hak yang ada saat ini, yang memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Contoh dari hak yang dapat memberikan kekuasaan kepada investor baik secara individual atau dalam kombinasi, terdapat beberapa tidak terbatas pada yang pertama itu ada hak dalam bentuk hak suara, yang kedua itu ada hak untuk merujuk, yang ketiga itu ada hak untuk menunjukkan atau mengendalikan entitas lain yang mengarahkan aktivitas relevan, yang terakhir itu ada hak lain seperti hak pengambilan keputusan yang tidak ditetapkan dalam kontrak manajemen. Terus selanjutnya itu ada hak substantif. Nah, dalam penilaian apakah investor memiliki kekuasaan, investor harus mempertimbangkan hak substantif yang berkaitan dengan investasi yang dimiliki oleh investor dan pihak lain. Agar hak dapat menjadi substantif, pemegang hak harus mempunyai kemampuan praktis untuk melaksanakan hak tersebut. Penetapan apakah hak bersifat substantif atau memerlukan pertimbangan dengan memperhitungkan seluruh fakta dan keadaan. Selanjutnya, faktor-faktornya itu apa aja sih yang termasuk dalam hak substantif? Itu yang pertama ada apakah terdapat hambatan ekonomi atau lainnya yang mencegah pemegang hak suara untuk melaksanakan hak tersebut. Yang kedua, ketika pelaksana hak mensyaratkan persetujuan lebih dari satu pihak atau ketika hak dipilih oleh lebih dari satu pihak, apakah terhadap mekanisme yang memberikan para pihak tersebut kemampuan praktis untuk melaksanakan hak mereka secara kolektif. Terus yang terakhir itu apakah pihak atau para pihak yang memiliki hak akan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan hak tersebut. Selanjutnya itu ada hak protektif dalam mengevaluasi apakah suatu hak memberikan investor kekuasaan atau atas investasi. Investor menilai apakah hak yang dimiliki oleh pihak lain merupakan hak protektif. Hak protektif terkait dengan perubahan fundamental terhadap aktivitas investasi atau diterapkan dalam keadaan khusus. Akan tetapi, tidak seluruh hak yang ditetapkan dalam keadaan khusus atau peristiwa kontingensi adalah protektif. Selanjutnya adalah waralaba. Perjanjian waralaba yang investinya bertindak sebagai pewaralaba atau franchisee seringkali memberikan pemilik waralaba atau franchisor yang hak yang didesain untuk melindungi merek waralaba tersebut. Perjanjian waralaba biasanya memberikan pemilik waralaba beberapa hak yang mengambil keputusan berkaitan dengan operasional waralaba. Umumnya, hak pemilik waralaba tidak membatasi kemampuan pihak lain untuk membuat keputusan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap imbal hasil waralaba.
Selanjutnya, yang terakhir itu ada hak suara. Seringkali investor memiliki kemampuan kini melakukan hak suara untuk hal serupa untuk mempengaruhi aktivitas yang relevan. Nah, hak suara itu ada 7. Yang pertama, itu ada hak suara mayoritas tetapi tanpa kekuasaan. Bagi investor yang memiliki lebih dari setengah hak suara investi untuk memiliki kekuasaan atas investi, hak suara investor harus substantif, sesuai dengan paragraf 22 sampai dengan paragraf 25, dan harus memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan, yang seringkali akan terjadi melalui penentuan kebijakan operasional dan keuangan. Yang kedua, itu ada kekuasaan tanpa hak suara mayoritas. Investor dapat memiliki kekuasaan meskipun investor tersebut memiliki kurang dari hak suara mayoritas di investi. Investor dapat memiliki kekuasaan dengan hak suara di investi kurang dari mayoritas sebagai berikut melalui yang pertama itu mengarahkan kontraktual atas investor dan memiliki hak suara lain. Yang kedua itu hak timbul dan pengaturan kontraktual lainnya. Yang ketiga hak suara investi. Yang keempat itu hak suara potensial. Terus selanjutnya yang ketiga, pengaturan kontraktual dengan pemegang suara. Nah, pengaturan kontraktual menjamin bahwa investor mampu mengarahkan pemegang suara lain mengenai cara untuk memiliki dan mempengaruhi investor untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan. Terus selanjutnya ada yang kelima itu ada hak dari pengaturan dan kontraktual. Hak pengendalian keputusan lainnya dapat dalam kombinasi dengan hak suara dapat memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Selanjutnya itu ada hak suara investor. Investor dengan hak suara kurang dari mayoritas memiliki hak yang cukup memberikan kekuasaan, tetapi investor memiliki kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Terus yang terakhir itu ada hak suara potensial. Hak suara potensial adalah hak suara yang memperoleh hak suara investi seperti hak yang timbul dari instrumen dapat dikonversi atau opsi termasuk forward contract. Hak suara potensial tersebut dipertimbangkan hanya jika hak suara tersebut substantif. Dan ketika mempertimbangkan hak suara potensial, investor mempertimbangkan tujuan dan desain instrumen maupun tujuan dan desain keterlibatan lainnya. Apapun yang dimiliki investor dengan investi. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kekuasaan ketika hak suara atau hak serupa tidak memiliki dampak signifikan terhadap imbal hasil investi. Saat menilai tujuan dan desain investi, investor mempertimbangkan keterlibatan dan keputusan saat pendirian investi. Keterlibatan ini tidak cukup untuk memberikan pengendalian, tetapi mengindikasikan potensi memperoleh kekuasaan. Investor mempertimbangkan pengaturan kontraktual seperti call right, put right, dan hak likuidasi yang relevan dengan aktivitas investi. Hak-hak ini perlu diperhitungkan dalam menentukan kekuasaan atas investi. Pada beberapa investi, aktivitas relevan hanya terjadi dalam kondisi atau peristiwa tertentu. Hak mengambil keputusan dalam kondisi tersebut adalah aktivitas relevan. Komitmen investor untuk memastikan investi beroperasi sesuai desainnya meningkatkan exposure terhadap variabilitas imbal hasil, menunjukkan potensi kekuasaan tetapi tidak langsung memberikan pengendalian. Berikutnya ada exposure atau hak atas imbal hasil variabel investi. Investor menilai apakah mereka terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan investi. Imbal hasil variabel adalah imbal hasil yang tidak tetap dan bergantung pada kinerja investi, seperti obligasi dengan bunga tetap yang mengekspos investor terhadap risiko kredit penerbit. Contoh hasil imbal variabel termasuk dividen, distribusi manfaat ekonomis,
remunerasi untuk jasa, dan kepentingan residual dalam aset atau liabilitas investasi. Selanjutnya ada hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Yang pertama itu ada delegasi kekuasaan. Investor menentukan apakah mereka prinsipal atau agen. Agen tidak mengendalikan investasi saat menjalankan wewenang pengambilan keputusan. Investor yang mendelegasikan wewenang ke agen tetap mempertimbangkan hak keputusan tersebut dalam menilai pengendalian atas investasi. Penentuan apakah pengambilan keputusan adalah agen mempertimbangkan ruang lingkup wewenang, hak pihak lain, remunerasi, dan eksposur terhadap variabilitas imbal hasil. Keputusan apakah pengambilan keputusan adalah agen memerlukan evaluasi faktor-faktor, kecuali ada satu pihak yang memiliki hak untuk membebas tugaskan pengambil keputusan tanpa sebab. Terus yang berikutnya ada ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan. Ruang lingkup wewenang pengambil keputusan dievaluasi dengan memperhatikan aktivitas yang diizinkan dan diskresi dalam mengambil keputusan. Pengambil keputusan mempertimbangkan keterlibatannya dalam desain investasi untuk menentukan peluang memperoleh hak pengendalian. Boleh next slide. Selanjutnya, hak yang dimiliki oleh pihak lain. Hak substantif pihak lain dapat membatasi kemampuan pengambil keputusan dalam mengarahkan aktivitas relevan. Hak pencabutan yang dimiliki oleh pihak tunggal tanpa sebab cukup untuk menyimpulkan pengambil keputusan adalah agen. Hak substantif pihak lain yang membatasi diskresi pengambil keputusan juga dapat menunjukkan bahwa pengambil keputusan adalah agen. Hak dewan komisaris atau organ pengatur lain pada investasi juga perlu dipertimbangkan dalam menilai kekuasaan. Berikutnya ada remunerasi. Semakin besar remunerasi pengambil keputusan dibandingkan imbal hasil yang diharapkan dari aktivitas investasi, semakin mungkin pengambil keputusan adalah prinsipal. Pengambil keputusan menilai apakah remunerasi sesuai jasa dan kondisi yang lazim dalam pengaturan serupa. Pengambil keputusan bukan agen kecuali kondisi remunerasi di atas terpenuhi. Namun kondisi ini saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pengambil keputusan adalah agen. Berikutnya ada exposure terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain. Pengambil keputusan yang memiliki kepentingan lain dalam investasi mengevaluasi eksposurnya terhadap variabilitas imbal hasil untuk menilai apakah ia adalah prinsipal. Pengambil keputusan mempertimbangkan eksposurnya terhadap variabilitas imbal hasil, baik dari remunerasi maupun kepentingan lain yang mungkin mempengaruhi tindakannya sebagai prinsipal atau agen. Kemudian berikutnya ada hubungan dengan pihak lain. Saat menilai pengendalian, investor mempertimbangkan sifat hubungan dengan pihak lain dan apakah pihak tersebut bertindak atas nama investor sebagai agen de facto. Penilaian ini tidak hanya melihat sifat hubungan, tetapi juga bagaimana pihak-pihak tersebut berinteraksi satu sama lain dan dengan investor. Hubungan tersebut tidak selalu berdasarkan kontrak. Sebuah pihak merupakan agen de facto jika investor atau pihak yang mengarahkan aktivitas investor dapat mengarahkan pihak tersebut untuk bertindak atas nama investor. Dalam situasi ini, investor mempertimbangkan hak keputusan agen de facto serta exposure atau haknya atas variabilitas imbal hasil melalui agen de facto tersebut dalam menilai pengendalian investasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di lampiran C ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, pertama itu tanggal efektif. Nah, tanggal penerapan awal PSAK atau PSAK tertentu mulai diterapkan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Nah, ketentuan transisi untuk implementasi PSAK. Nah, ketentuan ini memberikan panduan tentang cara menerapkan standar akuntansi baru.
Nah, yang pertama itu adalah penerapan retrospeksi. Nah, di sini tuh entitas yang menerapkan pernyataan ini secara retrospeksi sesuai PSAK 208 harus menyesuaikan periode sebelumnya sebagaimana dijelaskan kecuali untuk beberapa kasus. Nah, yang kedua ini ada pemilihan penyesuaian. Nah, untuk penerapan pertama kali, entitas itu harus memiliki opsi terkait penyesuaian dari periode sebelumnya. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasian itu hanya perlu menyajikan penyesuaian dari periode awal yang praktis. Lalu yang kedua, informasi untuk periode sebelumnya dapat diungkapkan jika memungkinkan. Boleh di next. Nah, selain itu, ketentuan transisi untuk implementasi PSAK ada penyesuaian investasi. Nah, jika pengendalian atas entitas anak diperoleh atau hilang, entitas itu harus menyesuaikan ekuitas pada periode awal terdekat yang praktis. Nah, jika pengendalian hilang pada periode sebelumnya, perbedaan diakui sebagai penyesuaian ekuitas di awal periode terdekat. Lalu ada pengakuan ekuitas. Nah, di sini penyesuaian terhadap aset, liabilitas, dan kepentingan non-pengendalian diakui pada periode awal terdekat sebelum penerapan pertama kali. Nah, jika periode awal tersebut dianggap tidak praktis, maka penyesuaian ekuitas diakui pada awal periode berjalan. Nah, penerapan retrospeksi untuk pengendalian investasi. Nah, jika investor kehilangan pengendalian atau memperoleh pengendalian secara retrospeksi dalam entitas yang tidak lagi dikonsolidasikan, maka terdapat ketentuan khusus mengenai pengakuan aset dan liabilitas dalam laporan konsolidasi sesuai PSAK 227 dan ISAK 212. Nah, jadi entitas itu nggak wajib menyesuaikan data untuk periode sebelumnya. Tapi jika data tersebut tidak disesuaikan, harus dijelaskan dan ditandai dengan jelas perbedaannya. Boleh di next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat malam.